Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bahasa Inggris Sederhana. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, buat adik-adik yang punya tugas bahasa Inggris membuat kalimat, atau teman-teman yang ingin tahu cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris, silahkan disimak baik-baik video ini ya. Sama halnya dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga, unsur pembentuk kalimat harus terdapat subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kita bahas satu-satu ya. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya adalah kata benda seperti nama orang, binatang atau hewan, tumbuhan maupun benda. Nah, dalam bahasa Inggris, subjek ini, si pelaku ini, ada bahasanya tersendiri nih, ada topiknya tersendiri, namanya pronoun. Nah, jadi pronoun ini, subjek ini, dalam bahasa Indonesia itu seperti saya, kamu, kita, mereka, dia. Nah, itu dalam bahasa Inggris namanya pronoun. Nah, lebih jelasnya lagi, pronoun dalam bahasa Inggris dibagi lagi atas beberapa bagian, yaitu subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Nah, contohnya subjek I dibaca ke samping ya. Objek dia menjadi me, possessive menjadi my, reflexive myself. Jadi I, me, my, myself artinya adalah saya atau aku. Semua artinya sama ya. Lanjut yang di bawahnya you, your, yourself artinya kamu. They, them, their, themselves artinya mereka. Begitu seterusnya ya. Artinya semua adalah sama. Nah, lantas kalau artinya semua sama, kenapa bisa bentuknya berbeda ya? Kenapa ada I, ada me, my, myself? Kenapa tidak I aja semua? Kan semua artinya sama saya. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Dalam bahasa Indonesia, bentuk penulisan subjek tidak berubah saat subjek itu ada di subjek ataupun ada di objek. Maksudnya subjek yang sama saat dia di subjek maupun di objek, dia tetap namanya tidak berubah. Contohnya dalam kalimat nih begini. Lebih jelasnya ya. Saya cinta kamu, I love you dalam bahasa Inggris. Nah, coba kita rubah kamunya menjadi si pelaku atau si subjek dan sayanya tadi menjadi objek. Jadi kamu cinta saya. Saya cinta kamu, kamu cinta saya. Tidak berubah kan subjek dan objeknya, tetap saya, kamu, kamu. Sementara kalau dalam bahasa Inggris, I love you tidak menjadi you love I, tetapi you love me. I sebagai subjek berubah menjadi me saat di objek. Begitu, ngerti kan? Contoh lainnya, saya pergi dengan mereka. I go with them. Jadi bukan with they. They artinya mereka kan, tapi di sini mereka sebagai objek, jadi sebagai they-nya berubah menjadi them, begitu ya. Ibu bangga pada kita. Mom proud at us. Bukan at we, tapi at us. We sudah berubah bentuknya menjadi us karena dia posisinya objek. Ayah membelikan dia laki-laki mainan. Dad buys him a toy. Jadi him bukan he. Dia laki-laki, yang kalian tahu artinya apa? Bahasa Inggrisnya, dia laki-laki. He kan? Nah, tapi dia di sini tidak he, tapi him karena dia posisinya sebagai objek. Begitu, mengerti ya? Ini untuk pronoun yang kedua, bentuk kepemilikan atau possessive. Nah, dalam bentuk possessive, pronoun berubah lagi nih. Kalau tadi di subjek dia I, di objek dia jadi me. Kalau di possessive atau kepemilikan berubah lagi menjadi my. Nah, contohnya begini. Misalnya buku, kepemilikan buku. Buku saya menjadi my book, your book, their book. Begitu ya. Disebutkan possessive-nya dulu, baru diikuti nama benda yang dimiliki. Jadi bukan I book atau me book, tapi my book, your book, their book, her book, dan seterusnya begitu. Untuk pronoun yang selanjutnya, refleksif.
digunakan untuk menunjuk objek yang sama atau menunjuk kembali kepada si objek yang melakukan kegiatan. Contohnya biar lebih paham, I love myself. Aku cinta diriku sendiri. Jadi, subjek dan objeknya adalah sama. Si pelakunya, objeknya adalah si pelakunya juga. Jadi, kalau objeknya menunjukkan kepada si pelaku lagi, itu pakai refleksif. Jadi, menunjukkan ke diri si pelaku itu lagi. Itu pakai refleksif ya. I love myself. Aku cinta diriku sendiri. You look at yourself in the mirror. Kamu melihat dirimu sendiri di cermin. We wash the car by ourselves. Kita mencuci mobil kita sendiri. She makes the cake by herself. Dia membuat kue sendiri. He sends a letter to himself. Dia mengirim surat kepada dirinya sendiri. Nah, itu dia perbedaannya ya. Jadi, kita harus bisa membedakan mana subjek, mana objek, mana kepemilikan atau posesif, mana refleksif, dan kita harus hafal tabel pronoun yang tadi, oke? Selanjutnya kita bahas unsur yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh si subjek atau pelaku. Tadi subjek si pelaku, predikatnya apa yang dilakukan si pelaku, tindakan yang dilakukan si pelaku. Nah, itu adalah predikat. Dalam bahasa Inggris, tindakan atau perlakuan atau aktivitas kegiatan yang dilakukan si subjek ini dinamakan verb atau kata kerja. Nah, ini adalah beberapa contoh kata kerja. Ada go, do, eat, watch, write, discuss, dan seterusnya. Nah, adik-adik bisa lihat juga di kamus ya, apa pengertian dari kata-kata ini. Ini adalah kata yang sangat sering digunakan dalam bahasa Inggris sehari-hari. Kalau di kamus biasa ditulis didahulukan dengan to, ada to-nya ya duluan ya. To watch, to write, ya kan? To was, to study. Nah, itu kalau di kamus. Kalau dimasukkan ke dalam kalimat, to-nya tidak diikutkan ya. Kita pakai verb one namanya. Verb 1, bentuk yang pertama, yang asli. Jadi nggak usah pakai to, ke bentuknya yang aslinya aja. Langsung ke katanya. Eat, watch, write, langsung ke katanya aja. Oke, nggak pakai to. Nah, setelah kita paham tentang subjek tadi, ada I, you, they, we, she, he, it tadi. Nah, dan udah tahu beberapa predikat atau kata kerja atau verb, maka kita sudah bisa membuat kalimat nih. Langsung aja digabung, subjek tambah verbnya, verb satunya. I go, you eat, they watch. Nah, sudah bisa membuat kalimat walaupun belum lengkap ya. Saya pergi, I go. You eat, kamu makan. They watch, mereka menonton gitu. Nah, ada aturan terkhusus untuk yang pronoun she, he, it. Nah, untuk she, he, it, verb di atas ditambahkan s atau is di belakangnya. Jadi, untuk she, he, it, yang verbnya berakhiran huruf o, s, x, z, ch, dan sh ditambahkan is di belakangnya. Contohnya biar lebih paham. Go. Go akhirannya O ya kan? Tadi katanya kalau yang akhirannya O ditambahkan is. Contohnya go menjadi goes. Jadi she, he, it itu kalau ada ditambahkan mau ditambahkan dengan kata go, bukan jadi she go, he go, it go, bukan begitu ya. Tapi she goes, he goes, it goes. Gitu dia aturannya, oke? Yang selanjutnya, kalau verbnya diakhiri konsonan dan y menjadi ies. Apa itu konsonan? Konsonan itu adalah huruf-huruf selain a, e, i, o, u. Kalau a, e, i, o, u namanya huruf vokal. Selain itu berarti b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z. Itulah yang dinamakan huruf konsonan. Nah, kalau ada huruf konsonan itu ditambah y, untuk subjeknya yang she, he, it, y-nya dihapuskan menjadi ies. Contohnya apa dalam bahasa Inggris? Contohnya, menangis, cry, c, r, y. Nah, r konsonan dan ada y, r, y ya. Jadi, y-nya dihapuskan menjadi ies. Cries, c,
ceries jadinya ya, bukan CRY lagi tapi ceries, cries. Jadi she cries, he cries, it cries gitu ya, bukan she cry, he cry, it cry lagi, tapi cries. Oke, paham ya sampai di sini? Kita masuk ke contoh kalimat. Cara membuat kalimatnya ini sekalian kita latihan. Tadi rumusnya subjek ditambah verb one sebagai predikat dan ditambah objek ditambah komplement atau pelengkap. Number 1. I watch TV in living room. Saya menonton TV di ruang tengah atau ruang keluarga. Jadi di sini I sebagai subjek, watch sebagai predikat atau verb one, TV sebagai objek, in living room sebagai pelengkap. Number 2. You wash your clothes by yourself. Kamu mencuci pakaianmu sendiri. You sebagai subjek, wash sebagai predikat atau verb one, your clothes sebagai objek, by yourself sebagai komplement atau pelengkap. Number 3, they go to the market. Mereka pergi ke pasar. They sebagai subjek, go sebagai verb one atau predikat. Dan to the market adalah komplement. Jadi di sini dia tidak ada objeknya ya, tidak ada korban yang dikenai atas perlakuan si they. Gitu dia ya. Number 4, we speak English now. Kita berbicara bahasa Inggris sekarang. Number 5, she studies at university. Dia belajar di universitas. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tadi, contoh aturan untuk she, he, it. Studies. Bentuk aslinya kalau di kamus dilihat kan study ya kan, S-T-U-D-Y. Nah, kalau ada she, he, it bertemu S-T-U-D-Y, D itu konsonan dan Y. Tadi kalau konsonan dan Y-nya dihapus menjadi I-E-S ya kan, berarti study menjadi studies. Jadi she studies ya, bukan she study. She studies at university. Number 6, he eats apple for breakfast. Dia memakan apel untuk sarapan. Number 7, my cat bites its tail. Kucingku menggigit ekornya. Kenapa bites? Ada S-nya. Kenapa bukan bite? Karena my cat termasuk ke dalam pronoun it. Dia untuk hewan ya. Jadi she, he, it tadi tambah S di belakang verbnya, di belakang predikatnya ya. Jadi dia my cat bites, bukan my cat bite. Number 8, that goes to office by car. Ayah pergi ke kantor dengan mobil. Number 9, mom cooks dinner in the kitchen. Ibu memasak makan malam di dapur. Nomor 10, Andi and Rizky play football. Jadi Andi dan Rizky bermain bola. Andi dan Rizky itu kalau di pronoun termasuk they karena mereka ada dua orang. Mereka si Andi dan si Rizky bermain football. Jadi dia bukan he tapi they karena dua orang ya. Paham kan sampai di sini? Silakan teman-teman sekalian dan adik-adik juga mengulang-ulang kembali contoh-contoh soal seperti ini ya. Jadi agar mudah mengingat tentang bagaimana rumus membuat kalimat subjek tambah verb one. Silakan rajin-rajin buat contoh kalimat sendiri. Subjeknya tadi ada berapa? Ada I, you, they, we, she, he, it. Bisa juga nama orangnya langsung seperti ini ya. Ada Andi, mom, dad. Nah, masukkan aja dia ke pronounnya, dia termasuk yang mana. Terus ditambah verb one-nya. Verb one-nya silakan lihat di kamus. Oke? Nah, ada bentuk pertanyaan yang seperti ini nih. I go to school atau I am go to school. I artinya saya. I am juga artinya saya. Terus yang benar yang mana ya? I am go to school atau I go to school? She beautiful, dia cantik. Atau she is beautiful. She artinya dia perempuan. She is artinya dia perempuan juga. Terus yang benar yang mana? Nah, penjelasannya mari kita simak. Ada dua tipe kalimat dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, sama ya. Yang pertama namanya kalimat verbal. Jadi kalimat verbal adalah kalimat yang subjeknya
melakukan tindakan, melakukan pekerjaan, melakukan suatu kegiatan. Jadi subjeknya itu melakukan kegiatan, bergerak badannya. Begitulah kira-kira ya, biar lebih paham. Jadi kalau ada kalimat verbal itu pasti dia subjek tambah verb one. Itu pasti rumusnya. Jadi kalau ada subjek tambah verb one itu pasti kalimat verbal. Seperti contoh yang tadi yang sebelumnya kita bahas ya, itu kita bahas kalimat verbal. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2 ada kalimat nominal. Kalimat nominal adalah yang subjeknya tidak melakukan kegiatan, yang predikatnya bukan kegiatan, bukan tindakan. Jadi, yang gimana nih predikatnya? Predikatnya itu bisa diikuti kata sifat atau adjektif, ciri-ciri, sifat, profesi, dan sebagainya. Nah, jadi yang bukan tindakan, predikatnya bukan pekerjaan, itu rumusnya bukan lagi subject plus verb one, tapi subject plus to be. Apa itu to be? To be itu kata bantu ya. Untuk selanjutnya seperti ini dulu kita bahas dulu perlahan-lahan. Adjektif contohnya ini beautiful, smart, diligent, happy, good, young, dan seterusnya. Jadi ini bukan tindakan, bukan pekerjaan ya. Beautiful itu bukan tindakan kan, bukan pekerjaan, tapi dia sifat atau ciri-ciri. Nah, ini tadi rumusnya tadi kan subjek tambah to be. To be tadi kata bantu. Nah, inilah dia bentuk to be untuk masing-masing subjek. Jadi, to be itu terdiri atas 3, is, am, are. Nah, subjek tadi udah kita hafal ya, I, you, they, we. I, pasangan to be-nya adalah am. You, they, we, are. She, he, it, is. Jadi ingat aja ya, tadi Ayu Dewi, she, he, it. Ayu Dewi, she, he, it. Jadi ingat aja, I yang pertama itu pasangannya M. Pasti M. Dia sendiri yang punya M. Nggak pernah kan dengar I are atau I is. Pasti M, I am ya kan. Kemudian you, Dewi, are. Kemudian ada 3 serangkai she, he, it. Nah, she, he, it ini biar gampang ingatnya. Tadi di kalimat verbal, she, he, it juga ada aturan khususnya kan. Yang predikat atau verb one-nya ditambah S atau IS di belakangnya. Nah, ini juga mereka 3 serangkai lagi nih. She, he, it pakai is. Jadi ingat aja. Ayu Dewi, she, he, it. She, he, it-nya udah pasti is. I-nya am. You, Dewi-nya are. Gitu, paham ya? Nah, kalau udah paham tentang subjek dan to be-nya, udah bisa langsung bikin kalimat nih. Tadi subjek tambah to be ditambah adjektif. Jadi dia I am smart. Saya pintar. Jadi bukan I smart. Tidak boleh I smart. Tidak boleh langsung ke smartnya, harus ada M-nya karena dia kalimat nominal membutuhkan to be, is, am, are untuk sebelum kata sifatnya. Kalau tadi dia kata kerja, ya memang seperti itu rumusnya, langsung I, langsung go. Tidak I am go, tapi I go. Begitu rumusnya ya, karena go itu pekerjaan, verb. Sementara ini kita di kalimat nominal yang bukan pekerjaan, bukan tindakan. Jadi pakai to be, is, am, are. I am smart. Saya pintar. You are fantastic. Kamu luar biasa. She is diligent. Dia rajin. Nah, kita masuk ke contoh kalimat yuk. Kalimat nominal. Tadi rumusnya subject plus to be, is, am, are, plus adjektif atau nominal, plus complement atau pelengkap. Number 1, I am a student in sekolah Al-Insan. Aku adalah pelajar atau murid di sekolah Al-Insan. I sebagai subjek, to be-nya I apa? To be-nya adalah am. Dan a student adalah adjektif atau nomina, pelengkapnya adalah di sekolah Al-Insan. Jadi, I am a student in sekolah Al-Insan. Number 2, you are my best friend. Kamu adalah teman terbaikku. You subject, to be-nya apa? You are. My best friend adalah adjektif, nomina, dan pelengkap. You are my best friend. Kamu adalah teman terbaikku. Number 3, they are at hospital now. Mereka di rumah sakit sekarang. Number 4, we are the champion of the competition. Kita adalah pemenang pada kompetisi ini. Number 5, she is a beautiful girl.
Dia adalah gadis yang cantik. Number 6. He is good at swimming. Dia pandai, dia baik dalam berenang. Dia bagus dalam berenang gitu ya. Number 7. My sister is happy. Saudara perempuanku bahagia atau senang. Number 8. Dad is a doctor. Ayah adalah seorang dokter. Number 9. Mom is sad because the news. Ibu sedih karena berita itu, karena kabar itu. Number 10. My hair is black. Rambutku hitam, rambutku berwarna hitam gitu ya. Kenapa? Nomor 7. Kenapa my sister pasangannya is? Karena di dalam pronoun my sister itu sama dengan she. Ya, dia perempuan. My sister ini perempuan ya kan? My sister itu sama dengan she. Nomor 8. Dad itu adalah he. Dia laki-laki. Nomor 9. Mom itu sama dengan she juga. Makanya dia pakai is. Begitu, paham ya? Silakan diulang-ulang mengerjakan soal yang setipe dengan ini. Jadi kita terbiasa dengan pasangan subjek dan to be. I pasangannya apa, you, Dewi pasangannya apa, she, he, it pasangannya apa. Gitu. Jadi harus dibiasakan agar kita mahir membuat kalimat verbal maupun nominal, oke? Balik ke soal yang tadi nih. Jadi yang benar mana? I go to school atau I am go to school? I go to school, ya benar. Dia langsung I go. Subjek plus verb 1. Karena go itu adalah verb, kata kerja, tindakan ya. Jadi rumusnya subjek plus verb 1. Contoh yang kedua, she beautiful atau she is beautiful? She is beautiful. Kenapa pakai is? Karena beautiful itu adalah kata sifat. Jadi kalau kata sifat, dia butuh to be, butuh is untuk membuat kalimatnya. Paham ya sampai di sini? Ini ada beberapa contoh soal latihan ya. Mari kita kerjakan sama-sama. Yang pertama, number 1. Siska blanks a good person. Apa jawabannya? Is. Kenapa is? Karena Siska perempuan berarti kan? Siska termasuk she dalam pronoun. Kalau she, to be-nya adalah is. Number 2. I and Anita blanks to school. Go atau goes? Go, karena I and Anita, aku dan Anita berarti kami. We berarti kalau di pronoun. We go to school. I and Anita go to school. Sama ya. Number 3. I have a cat. Blanks fur is white. Aku punya seekor kucing. Bulunya, fur ini ada bulu ya. Bulunya putih. Nah, jadi dia berarti posesif, kepemilikan bulu. Bentuk kepemilikan bulu atas si kucing. Apa bentuknya? Kepemilikan untuk hewan atau benda? Its ya, its fur is white, bukan his fur. Kalau his fur, bulunya dia laki-laki. Sementara ini kucing ya, dia jadi pakai it, bukan pakai its, bukan his. Number 4. She has a doll. Her doll is pretty. Bonekanya, her doll ya. She has a doll. Dia punya sebuah boneka. Bonekanya cantik. Her doll. Boneka si dia perempuan. Number 5. My parent is so kind. Orang tuaku sangat baik. I love. They atau them? I love them. My parent ini adalah they. They, mereka. Di objek bentuknya them. Number 6. I is a student atau I am a student. I am a student. I studies atau I study every day. I study every day. Study untuk yang subjeknya she, he, it. Number 7. We are atau we is. We are in the market. Kami ada di pasar. We buys atau we buy. We buy food. Karena buys itu untuk she, he, it. Lagi-lagi ya. Number 8. I clean atau I am clean. I clean. Karena clean itu verb atau kata kerja. Jadi dia langsung subjek tambah verb 1. Subjek tambah I clean. Bukan I am clean ya. I clean the room by
Aku membersihkan kamarku sendiri maksudnya. Berarti kalau objeknya sama dengan subjeknya, dia pakai refleksif. Refleksif untuk I, myself. Aku membersihkan kamarku sendiri. I clean the room by myself. Number 9. Mom and dad go atau goes? Go. They. Mom and dad ini berarti mereka. Mereka pergi. They busy atau are busy. Busy ini sibuk. Jadi busy atau are busy? Are busy karena busy ini bukan kata kerja tapi dia termasuk kata sifat. Pakai to be are. Number 10. Mr. Pratama cut atau cuts the grass? Cuts. Kenapa cuts? Karena Mr. Pratama ini di pronoun dia termasuk he. Kalau he, kata kerjanya atau verbnya ditambah s di belakangnya kan? Cuts the grass by, apa refleksif untuk Mr. Pratama? He. Refleksif untuk he adalah himself. Mr. Pratama cuts the grass by himself. Tuan Pratama memotong rumput sendiri. Itu dia. Jadi teman-teman diperbanyak lagi latihan soal seperti ini ya. Jadi biar lebih mahir, lebih lancar lagi membedakan kalimat verbal dan nominal, mana yang langsung subjeknya ditambah verb, mana yang subjeknya harus pakai to be is MR gitu ya. Jadi harus sering-sering dibiasakan. Nah, kalau teman-teman sudah paham dengan kalimat verbal dan nominal ini, sudah paham mana subjek plus verb one, mana subjek plus to be, sama dengan teman-teman sudah menguasai salah satu tenses yaitu simple present tense. Bagaimana, mudah kan? Mudah dong ya, hanya saja memang harus dibiasakan. Demikianlah pembahasan pada video kali ini tentang bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Jika kalian suka videonya, silahkan tekan tombol like dan silahkan komen di bawah ini untuk memberi saran tentang videonya ataupun tentang topik yang akan dibawakan pada video yang selanjutnya. By the way, this is the first video of this channel. Ini adalah video pertama dari channel ini, jadi mohon kritik dan sarannya ya. Dan jangan lupa tentu saja untuk subscribe channelnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.